Namun seiring perkembangannya teknologi, Hasbara ini mampu untuk masuk ke dalam era digital seperti saat sekarang. Kalau dulu propagandanya mungkin dari mulut ke mulut, atau misalkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah di tempat keagamaan atau ibadah, terus ke media cetak seperti koran. Nah, di zaman sekarang Hasbara sudah mulai masuk ke media sosial. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah program atau project yang dibuat oleh Israel. Nama project ini adalah Project Hasbara. Nah, kenapa gue tertarik untuk ngebahas Project Hasbara ini dan apa spesialnya ini project? Kok sampai hari ini kita bahas? Ya mungkin kalian udah baca dari judul dan juga thumbnail. Nah, seperti yang kita tahu ya, Israel adalah negara yang sekarang terus dikecam oleh berbagai pihak karena aksi pemerintah mereka dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Dan di samping itu, banyak sekali konspirasi mengenai Israel ini, geng. Mulai dari rencana mereka untuk memelihara kembali sapi merah yang dikatakan sebagai simbol dari kebangkitan umat Yahudi, serta mereka juga akan mengambil alih semua wilayah yang mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan. Nah, kemudian kita juga udah pernah nih membahas konspirasi mengenai Israel yang ternyata memiliki skin bank, yang mana ini merupakan sebuah tindakan ilegal dengan mengambil organ tubuh, terutama bagian kulit dari rakyat sipil Palestina yang menjadi korban perang. Semua pembahasan itu udah pernah kita bahas di Kamar Jerry, dan hari ini gue tertarik untuk membahas Project Hasbara yang sedang mereka gaung-gaungkan, yang mana project ini ternyata dikatakan menjadi sebuah project propaganda yang dibuat oleh Israel untuk memframing kalau mereka ini merupakan sebuah negara yang baik dan apa yang mereka lakukan kepada rakyat Palestina adalah sebuah hal yang benar. Jadi mereka tuh ngebantai anak-anak Palestina, melakukan genosida, itu mereka anggap benar. Intinya, di dalam proyek ini, mereka mencoba untuk mencuci tangan dan mencoba untuk mengubah pandangan serta persepsi dunia internasional seolah-olah mereka ini bukanlah negara dengan pemerintah yang jahat. Nah, terus yang lebih mengagetkannya lagi adalah beberapa pihak yang terlibat di dalam proyek Hasbara ini ternyata berasal dari Indonesia, geng. Yang mana padahal negara kita Indonesia sudah menyatakan kalau kita mendukung Palestina dan bahkan rakyat kita pun hampir 90%-nya mendukung Palestina. Nah, tetapi proyek Hasbara ini melibatkan ada beberapa oknum dari Indonesia dan bahkan sudah mulai digaungkan di Indonesia. Nah, apakah kalian udah tahu tentang hal itu? Kalau belum, mari sama-sama kita bahas mengenai Project Hasbara ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, untuk pembahasan pertama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan asal-usul dan tujuan dari Project Hasbara ini. Oke, Hasbara sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti penjelasan atau informasi dan seringkali juga disebut sebagai propaganda. Dilakukannya Project Hasbara ini bukanlah sebuah hal yang baru bagi pemerintah Israel karena faktanya nih geng, project ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan ini bisa kita lihat dari laporan yang dibuat oleh Los Angeles Times pada tanggal 28 Januari tahun 1988 yang ditulis oleh Dan Fisher. Nah, jadi udah lama banget nih geng, program seperti ini dibuat meskipun ada juga informasi yang mengatakan kalau istilah Hasbara ini sudah muncul lebih lama dibandingkan laporan yang ada di New York Times tadi, tepatnya sekitar tahun 1930-an. Dan laporan tersebut terbit setelah beberapa hari terjadinya serangan tentara Israel terhadap penduduk Palestina yang berada di West Bank dan juga Gaza pada masa itu. Nah, dan di dalam laporan tersebut, Israel ini sudah menyadari dengan penyerangan yang mereka lakukan, itu akan menimbulkan perspektif buruk terhadap mereka, ya terutama di mata dunia gitu ya, di mata dunia internasional. Akhirnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka mencoba untuk bersih-bersih alias cuci tangan. Israel membuat sebuah laporan internasional yang diberikan oleh pemerintah Israel sendiri kepada pers atau kepada media, terutama media-media asing, di mana laporan tersebut bukan berisikan kondisi sebenarnya dari situasi yang terjadi, tetapi malah
opini-opini mereka, fakta-fakta yang mereka putar balik yang dibuat oleh mereka sendiri demi menjaga citra mereka di mata dunia internasional. Nah, ternyata hal-hal kayak gini udah lama dilakukan oleh Israel. Karena seperti yang kita tahu ya, geng, senjata paling kuat di muka bumi ini adalah media. Di dalam laporan Los Angeles Times tersebut, laporan mengenai propaganda ini disampaikan oleh juru bicara Israel yang dikirimkan ke Amerika Serikat secara khusus untuk bisa bertemu dengan beberapa pihak yang memang bertugas untuk membentuk opini publik. Jadi beberapa orang yang memang sudah pada bidangnya nih ya, suka mengontrol opini publik, suka mengontrol berita-berita di media, itu ditugaskan untuk membuat propaganda ini. Padahal nih, geng, sudah ada laporan yang tersebar sebelumnya mengenai perlakuan para tentara Israel ketika mereka menyerang rakyat Palestina di West Bank, di mana mereka melakukan sejumlah kekerasan terhadap rakyat sipil yang membuat banyaknya orang menjadi terluka parah, bahkan sampai ada yang tidak tertolong meskipun sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi korban tewas juga cukup banyak di saat itu. Di mata dunia internasional, Israel ini dianggap sebagai pembantai alias bangsa yang melakukan pembantaian massal atau genosida. Terus, geng, sempat ada kabar kalau tentara Israel yang melakukan kekerasan tersebut sepenuhnya itu adalah inisiatif pribadi mereka, bukan atas perintah siapapun. Nah, namun faktanya nih, geng, justru mereka ini memang diperintahkan untuk menghabisi warga sipil Palestina tanpa pandang bulu. Siapapun harus dieksekusi, dan itu adalah bagian dari program yang ditugaskan kepada mereka. Terus, geng, gue menemukan sebuah jurnal yang berjudul From Sokolo to Explaining Israel, The Zionist Hasbara First Campaign Strategy Paper and Its Application. Nah, ini ditulis oleh seorang jurnalis yang bernama Gideon Coates, yang mana Hasbara secara resmi diperkenalkan ke dalam kosakata Zionis oleh presiden sebuah organisasi Zionis yang bernama World Zionist Organization, yang menjabat dari tahun 1931 sampai dengan 1935, yaitu yang bernama Noam Sokolo. Nah, Hasbara ini kemudian semakin dikenal luas sampai akhirnya Hasbara ditulis di media cetak, yaitu The Washington Post pada tahun 1979, yang mana ini dituliskan oleh seseorang yang bernama William Claiborne. Di dalam tulisannya tersebut, William ini menulis mengenai perintah Israel yang mencabut larangan pembelian tanah Arab. Selain itu, ada juga sebuah tulisan yang ditulis oleh Charles W. Freeman Jr. yang merupakan seorang mantan duta besar Amerika Serikat saat George W. Bush menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Di dalam tulisannya itu, dia menjelaskan dengan detail apa maksud dan tujuan dari Hasbara ini dibentuk. Yang mana sebenarnya ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Mantan pejabat Amerika Serikat yang kita tahu negara tersebut merupakan sekutunya Israel, justru malah menguak atau membongkar kebenaran mengenai Hasbara ini kepada publik. Charles menulis kalau Hasbara itu biasanya diartikan sebagai penjelasan atau menerangkan atau menjelaskan gitu ya, propaganda dan lain-lain, yang mana menurutnya itu tidak sesuai dengan konsep dari apa yang dimaksud oleh pemerintah Israel, geng. Karena Hasbara ini semacam perang informasi yang merupakan upaya Israel untuk memperkuat kesatuan di dalam negeri dan memastikan dukungan dari para sekutu mereka, mengganggu kerjasama para musuh dan aliansinya, lalu menentukan sebuah cara untuk menggiring suatu isu di media, kelompok intelektual, dan seluruh segmen masyarakat, dan berbagai hal politis lainnya. Jadi proyek Hasbara ini benar-benar sebuah proyek yang strategis bagi Israel. Nah, Hasbara sendiri memang sudah diperkenalkan dari tahun 1930-an. Namun seiring perkembangannya teknologi, Hasbara ini mampu untuk masuk ke dalam era digital seperti saat sekarang. Kalau dulu, propagandanya mungkin dari mulut ke mulut, atau misalkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah di tempat keagamaan atau ibadah, terus ke media cetak seperti koran. Nah, di zaman sekarang, Hasbara sudah mulai masuk ke media sosial. Nah, lalu kembali lagi nih, geng. Di saat itu Charles menjelaskan kalau Hasbara ini memang merupakan sebuah proyek yang dimaksudkan untuk propaganda, yang mana Hasbara memang ditargetkan supaya semua orang mempercayai informasi yang beredar mengenai Israel, lalu kemudian menyampaikan ke banyak orang mengenai kebaikan-kebaikan dari Israel. Jadi konsepnya itu seperti bola liar aja, geng. Kalau misalkan ada satu orang yang percaya, maka mereka akan menyampaikan apa yang mereka percaya itu kepada orang lainnya, dan itu akan terus begitu sampai akhirnya tersebar luas dan menjadi sebuah opini publik yang utuh, yang seolah-olah Israel ini benar-benar bangsa yang
yang baik. Nah, Hasbara juga ada di beberapa platform media sosial yang sering kita gunakan seperti Facebook, YouTube, dan juga X untuk saat ini. Lalu kemudian, di dalam laporan yang dibuat oleh The Intercept pada bulan Juni tahun 2017 dikatakan kalau keseriusan Israel dalam program Hasbara ini diwujudkan dengan pembuatan aplikasi mobile yang bernama XIL. Nih, kalian boleh cek langsung. Dan Hasbara App ini adalah layanan media sosial yang berbasis komunitas seperti Reddit, terus Quora, dan juga Kaskus. Nah, yang mana ini digunakan oleh para pendukung Israel untuk melawan campaign gerakan BDS, di mana gerakan BDS ini merupakan gerakan yang menyuarakan mengenai pemboikotan segala produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, jadi bisa dikatakan Project Hasbara itu seperti menjadi sebuah wadah bagi mereka yang mati-matian membela Israel. X.il itu akan mengarahkan para penggunanya atau anggotanya untuk menyukai dan mengomentari serta berbagi materi pro-Israel di media sosial. Nah, aplikasi tersebut adalah sebuah proyek gabungan antara Universitas Swasta Israel yaitu IDC Herzliya dan Dewan Israel Amerika yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, jadi program ini sudah memiliki website atau aplikasinya sendiri. Untuk aplikasi yang satunya lagi yaitu Hasbara App adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Hetzet Hasheni yang merupakan sebuah kelompok pendidikan yang dibentuk pada tahun 2010, geng. Hetzet Hasheni ini dipegang oleh seseorang yang bernama Robert Kraitorescu yang menjadi salah satu dari pendiri Hasbara App tersebut. Lebih spesifiknya nih, geng ya, Hasbara App ini beroperasi untuk memposisikan Israel sebagai sebuah negara yang seolah-olah cinta damai, negara yang mendorong kemajuan manusia, dan ya mereka merasa kayak mereka tuh difitnah secara tidak adil karena banyaknya misinformasi yang diterima oleh masyarakat yang bersumber dari pihak-pihak antisemit menurut mereka. Yang mana antisemit ini sedikit gue jelaskan itu semacam apa ya, sifat yang membenci Yahudi. Jadi ibarat itu narasi Israel tuh kayak gitu, geng. Seolah-olah mereka ini ya beranggapan kalau mereka nggak melakukan kejahatan apapun. Mereka ingin membuat narasi seolah-olah mereka difitnah oleh negara ataupun orang lain yang memang antisemit atau tidak suka dengan Yahudi tadi. Nah, diklaim kalau Hasbara App ini sudah aktif di 18 negara dan 26 komunitas. 18 negara, 26 komunitas. Nih kita lihat ya, negara kita Indonesia kira-kira masuk nggak ke dalam daftar 26 negara tersebut ya. Nah, nanti kita bakal bahas soal itu. Apakah negara kita termasuk ke dalam 18 negara tersebut atau enggak. Terus, geng, di dalam aplikasi tersebut ada dua opsi informasi yang disediakan. Yang pertama itu ada History of Israel/Palestine dan yang kedua adalah Imperialism and Material Resource. Nah, dari situ ada informasi lainnya yang tersedia seperti Operation Guardian of the Walls sampai dengan informasi mengenai daya air, di mana framing yang dibuat itu seolah-olah Israel adalah pihak yang selalu dituduh sebagai pencuri air dari warga Palestina. Nah, jadi Israel ini pengen ngasih tahu dunia kalau kami itu selama ini difitnah, air itu punya kami. Orang Palestina ya itu kami alirkan airnya, tetapi selama ini seolah-olah kami ini mencuri air. Padahal kalau dipikir-pikir ya emang iya, sebelum mereka menduduki tanah tersebut sebagai imigran yang dibuang oleh bangsa Inggris dulu, yaitu kan tanah airnya Palestina gitu. Nah, untuk saat ini pemerintah Israel menggunakan istilah Hasbara itu sebagai sebutan lain untuk strategi dalam membangun citra baik terhadap negara mereka di mata dunia internasional dan sebagai tandingan berupa propaganda mereka yang dibuat untuk melawan berbagai kecaman dari banyak pihak, terutama yang datang dari pihak yang mendukung Palestina. Hasbara sendiri sangat diawasi dan dikendalikan oleh Israel Citizen Information Council atau ICIC sebagai sebuah lembaga yang memang dibentuk untuk wadah yang melatih orang-orang agar bisa menyampaikan isu yang sengaja dibuat oleh Israel sendiri. Nah, ada artikel nih, geng, yang dipublikasikan pada tanggal 29 Agustus tahun 2007, yang mana di dalam artikel tersebut ICIC itu memiliki peran, yaitu yang pertama melatih pembicara dan mengorganisir media di luar negeri. Nah, lalu yang kedua menjadi tuan rumah bagi kunjungan dari luar negeri, dan yang ketiga memberikan bantuan dan bimbingan bagi setiap orang serta kelompok yang terlibat di dalam Hasbara. Serta yang keempat, mendukung kegiatan kelompok mahasiswa yang mengadvokasi pesan-pesan yang pro-demokrasi, hak asasi manusia, dan anti terhadap tindakan teror. Lalu yang kelima, menyediakan informasi dan sumber daya lainnya untuk media asing dalam rangka mendapatkan opini serta pengalaman akar rumput Israel. Terus yang keenam, membentuk komunikasi antara individu, komunitas, dan pejabat publik di luar negeri melalui email dan kontak pribadi. Dan yang terakhir
terakhir nih geng, memberikan informasi untuk mendukung setiap kegiatan Hasbara melalui website Hasbara sendiri. Nah, jadi Israel sudah mempersiapkan sematang itu geng untuk ya cuci tangan kurang lebih. Di dalam hal ini nih geng, kita bisa lihat ya, di antara banyaknya peran dari ICIC ini, ada sesuatu yang menarik perhatian nih, yaitu mengenai mendukung kegiatan kelompok mahasiswa. Nah, karena seharusnya nih ya, orang-orang intelektual seperti para mahasiswa serta akademisi pasti bisa melihat lebih objektif, memilih yang mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Di dalam fenomena yang terjadi antara Israel dan Palestina ini, udah pasti ya mahasiswa sebagai ya pribadi yang intelektual pasti tahu mana pelaku genosida, mana korbannya. Lalu yang jadi pertanyaan ya, bagaimana cara Israel untuk membuat para mahasiswa ini bisa tergiur dan para akademisi ini mau menyebarkan propaganda Hasbara buatan Israel tersebut? Dan ternyata pihak Israel melalui ICIC ini ternyata tahu apa yang dibutuhkan oleh para mahasiswa serta akademisi ini. Nah, sehingga para mahasiswa serta akademisi itu mau membantu mereka dalam menyebarkan propaganda. Sekarang coba nih geng, kalian tebak nih, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh pihak Israel bersama si ICIC tadi untuk bisa melancarkan propaganda mereka? Menurut kalian gimana? Jawabannya cukup simple. Kalau berhubungan dengan mahasiswa, ya apalagi kalau bukan beasiswa. Ya dalam artian, siapa sih yang nggak mau mendapatkan beasiswa? Biaya cuma-cuma, ya kan? Uang support cuma-cuma. Bahkan banyak orang yang sebenarnya mampu bayar kuliah, itu aja masih pengen berharap dapat beasiswa. Ternyata di dalam programnya ini, Israel memberikan tawaran berupa beasiswa kepada para mahasiswa ini dengan imbalan mereka mau menyebarkan informasi yang baik-baik mengenai Israel. Jadi nggak boleh informasi-informasi yang buruk gitu. Dan yang mengejutkannya adalah banyak dari mahasiswa yang ternyata tertarik, dan di antara mereka sendiri ternyata ada mahasiswa yang berasal dari negara kita, Indonesia. Negara yang dikenal masyarakatnya itu ya bisa dikatakan lebih dari 90%-nya pro terhadap Palestina. Para mahasiswa termasuk mahasiswa dari Indonesia ini akhirnya tergiur dengan beasiswa yang dikucurkan oleh pihak Israel ini, dan mereka memilih untuk bekerja sama dengan Israel secara tidak langsung. Nah, gue mendapatkan informasi nih geng ya, berdasarkan cerita dari pengalaman seseorang yang tidak disebutkan identitasnya, beberapa orang Indonesia itu ternyata mengikuti program Hasbara milik Israel ini, yang mana salah satunya tuh ya adalah program beasiswa, dan juga ada program untuk berkunjung ke Israel. Dalam rangka apa berkunjungnya? Ya udah pasti untuk mempelajari budaya Israel, melihat ya sisi-sisi yang dianggap oleh Israel baik, dan menghapus citra seolah-olah Israel ini adalah negara yang sudah melakukan genosida. Wah, gila nih. Oke, sekarang mungkin bakal lebih seru kalau kita bahas pengalaman orang Indonesia yang terlibat di dalam proyek Hasbara ini. Oke, sebelumnya gue disclaimer juga ya. Cerita ini gue ambil dari sebuah artikel media yang bernama deduktif.id. Nah, yang mana di sana dituliskan ada sebuah cerita tentang perjalanan dua orang yang salah satunya bernama Naraya, di mana dia ini bersama dengan rombongannya itu pergi ke Israel pada tahun 2017 dengan melakukan perjalanan transit ke beberapa negara terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka pun sampai ke Israel. Pada saat itu, Naraya ini bersama rombongannya terbang dari Indonesia menuju ke Bangkok, Thailand. Sesampainya mereka di sana, barulah mereka ini diberikan visa untuk bisa terbang ke Israel. Jadi nggak bisa langsung dari Indonesia. Nah, menurut si Naraya tadi, tidak semua penerbangan ke Israel itu ya berasal dari Bangkok, tetapi ada juga yang berasal dari Singapura. Kebetulan Indonesia tidak memiliki rute penerbangan ke Israel langsung, ditambah dengan negara kita yang sangat mendukung Palestina, sehingga perjalanan si Naraya ini harus dirahasiakan sebab pernah ada seseorang yang membocorkan informasi ini, kemudian dia justru di blacklist gitu. Nah, lalu kembali ke si Naraya tadi, singkat ceritanya nih, Naraya bersama dengan teman-temannya yang lain menaiki maskapai Qatar Airways dari Bangkok menuju ke Israel. Nah, mereka sempat transit di Amman, Jordania sebelum akhirnya mereka sampai ke Tel Aviv, Israel. Naraya menerangkan nih geng, dia bilang ada dua tipe undangan yang dia ketahui selama ini. Ada undangan yang diatur oleh pemerintah Israel sendiri, dan ada juga yang direncanakan oleh lembaga atau organisasi NGO yang ada di luar Israel. Tetapi organisasi tersebut terafiliasi dengan negara Israel. Untuk kasus Naraya ini geng, yang bertanggung jawab atas keberangkatan dia ke Israel adalah seorang pelobi atau seseorang yang berupaya secara aktif untuk meyakinkan pemerintah sekaligus aktivis senior NGO yang merupakan keturunan Yahudi
Australia. Akhirnya Naraya ini bisa berangkat. Naraya itu melakukan perjalanan bahkan sampai 6 hari selama di Israel. Kalau dihitung dengan perjalanan pulang perginya, itu menjadi 8 hari. Sesampainya mereka di Tel Aviv nih, dia bercerita kalau dia dan yang lainnya itu diajak untuk berkeliling Tel Aviv. Dan di Tel Aviv sendiri yang merupakan ibu kota dari Israel, ternyata merupakan salah satu pusat dari industri startup dan teknologi yang sangat canggih dan juga krusial bagi Israel, di mana ya banyak anak-anak muda yang bekerja di sana. Mereka cukup kreatif. Nah, setelah Naraya ini berkeliling, Naraya dan teman-temannya yang lain itu sempat diajak untuk berdiskusi bersama dengan mantan pejabat senior pemerintah Israel, dan lalu mereka diajak untuk berkeliling ke daerah West Bank. Nah, daerah West Bank ini adalah ya daerah Palestina. Nah, sesampainya di sana, Naraya ini sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Mustafa Barghouti. Dia ini adalah politisi dan juga dokter yang menjabat sebagai ketua Palang Merah Palestina yang ada di West Bank saat itu. Nah, dia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Informasi di tahun 2007 dan merupakan anggota Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sejak tahun 2006. Di sana, Mustafa sempat memperlihatkan atau menunjukkan sebuah pertanian anggur yang memasok anggur untuk bahan pembuatan wine. Nah, namun selama kunjungan si Naraya ke sana, yaitu di West Bank atau daerah Palestina tersebut, Naraya ternyata tidak diajak untuk mengunjungi Gaza, yang mana itu menjadi tempat genosida yang sebenarnya yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Nah, mengapa mereka tidak mengunjungi Gaza? Nah, ternyata nih geng, dengan tidak mengunjungi Gaza itu merupakan salah satu bagian trik yang dilakukan oleh pihak Israel ini, yang mana mereka sengaja tidak mengajak kunjungan Naraya dan yang lain ke daerah sana agar ya kebusukan mereka tidak terlihat. Nah, lalu Naraya ini bercerita lagi, dia bilang ternyata pengalaman dia ke Israel itu bukan satu-satunya pengalaman yang pernah dia rasakan. Jadi dia masih banyak pengalaman lain yang berkaitan dengan Israel, karena di tahun 2023 Naraya ini pernah diundang untuk bertemu dengan Sagi Karni yang merupakan duta besar Israel yang berada di Singapura. Nah, orang ini menjabat di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Di saat itu, Naraya mengatakan Sagi ini sering melakukan perjalanan bisnis ke Jakarta, Indonesia. Di dalam kurun waktu 1 bulan, dia bisa 2-3 kali melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Dan Sagi inilah yang sering menawarkan perjalanan ke Israel bagi para jurnalis yang berasal dari Indonesia. Dan pertemuannya ketika dia berada di Indonesia di saat itu lebih banyak membahas mengenai bisnis pertanian yang udah pasti dibumbui dengan informasi-informasi pertanian di Israel. Di dalam pertemuan tersebut, Sagi juga mengatakan kalau Indonesia dan Malaysia itu memiliki nilai jual yang tinggi, hanya saja sulit untuk bisa diajak bekerja sama dengan Israel, sehingga memang Israel ini seperti punya harapan kalau mereka bisa menjalin hubungan diplomatik dan bekerja sama dengan Indonesia nantinya. Nah, itu baru satu cerita, geng. Lalu kemudian ada cerita lain lagi nih, geng. Ini berasal dari seseorang yang namanya justru disamarkan menjadi panggilan Arno. Nah, Arno ini pernah menjalani pendidikan S2 di sebuah universitas teknologi yang ada di Israel. Dia mengaku kalau dia pernah mengikuti agenda pelatihan Hasbara kabarnya, yaitu sebuah pelatihan hackathon yang diikuti oleh para mahasiswa dan juga data scientist dari beberapa universitas lain yang ada di Israel, di mana program ini berjalan selama bulan Agustus tahun 2016. Nah, nama pelatihan ini, geng, disebut dengan iHack yang merupakan bagian dari Hasbara Hackathon. Si pria yang bernama samaran Arno tadi mendapatkan undangan dari pihak kampus. Tujuan dari program tersebut untuk mengkontor segala narasi yang disampaikan oleh gerakan BDS, yang mana menurut Arno, hackathon itu dibuat oleh developer Israel dan bantuan lembaga think tank yang bernama Riot Institute. Nah, lalu ada juga organisasi pendidikan internasional non-partisan yang mendukung Israel dan mereka melawan antisemisme, yaitu Stand With Us. Lalu kemudian lagi ada pihak yang menjadi penyumbang dana serta memiliki peran yang sangat penting di hackathon tersebut, yaitu yang bernama Rafael Advanced Defense System Ltd. Nah, jadi bisa dikatakan nih, geng, ya, kalau si pria dengan nama samaran Arno tadi itu bekerja untuk Israel dalam mendiskusikan mengenai produk-produk bersama dengan mahasiswa lainnya, yang mana nantinya produk tersebut akan membantu pekerjaan dari Humas Israel untuk dunia internasional. Nah, cuma itu, mereka juga mendiskusikan strategi untuk bisa mengkontor semua kampanye gerakan BDS yang ada di dunia. Nah, jadi si nama samaran Arno ini yang membuat aplikasinya. Kemudian dia menyerahkan aplikasi tersebut
tersebut kepada mentornya untuk didiskusikan bersama. Kalau lolos, aplikasi itu akan dikembangkan kembali dan dipakai oleh pemerintah Israel untuk campaign mengenai Hasbara. Dan singkat cerita nih, di tahun 2018, Arno akhirnya menyelesaikan studinya dan dia memilih untuk kembali ke negara asalnya yaitu Indonesia. Nah, dia ini mengaku sempat frustasi setelah menempuh pendidikan di Israel karena jauh di lubuk hatinya dia ini mendukung Palestina. Tetapi realitanya justru dia bekerja untuk pemerintah Israel di saat itu. Dan menurut pengakuan si Arno ini, dia pernah mengalami depresi dan menyalahkan dirinya sendiri atas penyesalan yang sudah dia ambil. Jadi di saat itu ya dia merasa seperti menjadi bagian dari Israel ya karena bekerja sekaligus berkuliah di sana. Nah lalu geng, selain undangan untuk mengikuti pelatihan seperti yang Arno ikut tadi, pemerintah Israel juga memiliki program beasiswa yang lain yang bernama Hasbara Fellowship bagi mahasiswa di sana. Yang mana ini menjadi salah satu program penting pemerintah Israel yang berada di ranah pendidikan. Kalau dilihat dari websitenya, visi mereka adalah untuk melakukan pelatihan langsung yang lebih kuat untuk mengadvokasi Israel. Nah, program ini aktif di lebih dari 95 universitas yang ada di Amerika Utara, sehingga banyak dari mahasiswa mereka yang jumlahnya ratusan itu akhirnya pergi ke Israel setiap musim panas dan juga musim dingin, di mana mereka akan diberikan berbagai informasi yang memang sudah disetting sebelumnya oleh pihak Israel. Pokoknya segala informasi yang ya dibikin positif lah. Nah, lalu setelah para mahasiswa tersebut puas, kemudian mereka akan kembali ke negaranya atau ke kampusnya lagi dan menyuarakan kembali apa yang sudah mereka dengar dan mereka lihat selama mereka berada di Israel. Dan juga mereka diharuskan untuk menyuarakan kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh pemerintah Israel selama mereka ada di sana. Nah makanya akhirnya jadi banyak nih geng aktivis-aktivis yang pro terhadap Israel. Lalu geng, yang mengagetkan gue nih ya. Jadi per bulan Maret tahun 2024 itu tercatat sudah ada sekitar 200 mahasiswa penerima beasiswa yang aktif dari 3.000 partisan perjalanan ke Israel. Wah, jadi mereka tuh kayak dikasih enak gitu geng. Pokoknya bener-bener Israel ini ya menyogok atau memberikan sesuatu berupa bantuan dalam bentuk beasiswa agar propaganda mereka dengan proyek Hasbara ini bisa berjalan lancar. Ya, cara tersebut memang sangat ampuh. Cara tersebut memang sangat menguntungkan pihak Israel meskipun mereka harus keluar modal banyak untuk proyek Hasbara tersebut. Jadi itu dia geng pembahasan mengenai proyek Hasbara ini geng. Jadi setiap kali gue membahas mengenai Israel, sebenarnya gue akui kalau Israel itu cukup cerdas dalam mempertahankan segala statement mereka kalau mereka merasa tidak bersalah. Nah mereka sangat bisa membalikkan cerita seolah-olah pihak mereka lah yang selalu terkena fitnah dan masih banyak hal-hal lain yang mereka anggap itu hanya tuduhan. Nah lalu ditambah dengan proyek Hasbara ini di mana mereka terus menggencarkan narasi kalau apa yang mereka lakukan selama ini termasuk dengan genosida yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar. Nah, jadi negara internasional tidak bisa menuntut mereka karena menurut mereka membantai anak-anak Palestina, warga Palestina yang tidak bersalah itu adalah hal yang wajar buat mereka. Namun hanya saja nih geng ya, kita kan tahu faktanya seperti apa. Jadi kita tahu apa yang mereka lakukan dan semuanya itu adalah benar-benar genosida. Nah, jadi dari proyek Hasbara ini sangat salah bagi kita kalau kita justru mengambil manfaat dari proyek Hasbara tersebut. Karena ya proyek mereka itu dibuat atas dasar mereka ingin memperbaiki citra mereka yang mana mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka terhadap Palestina. Ya, tapi gue yakin ya semua dari kita yang ada di sini yang menonton juga ya pasti udah cerdas lah bisa memilah dan memilih. Kalau udah tahu nih ternyata Israel punya project seperti ini, ya better jangan diikuti. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.